Di video kali ini kita akan ngobrolin soal bagaimana kita pertama kali belajar filsafat. Sebagian dari teman-teman mungkin belajar filsafat di kampus, misalnya di jurusan filsafat di FIB atau di Sekolah Tinggi Filsafat atau di Universitas Islam Negeri. Teman-teman semuanya mendapat filsafat di sana dalam bentuk yang pertama kali dipelajari. Artinya kita nggak pernah lagi punya pengalaman belajar filsafat selain di kampus. Berbeda dengan di Eropa, di Indonesia ini tidak ada pelajaran filsafat di tingkat SMA. Jadi kemungkinan besar teman-teman atau kita semua belajar filsafat pertama kali di universitas. Orang sering bertanya, ngapain sih belajar filsafat? Dan lagi pula kita yang ngambil kuliah jurusan filsafat seringkali juga membayangkan masa depan itu begitu tidak jelas, begitu suram seperti itu. Dan memang waktu pertama kali saya belajar filsafat, apa yang saya pikirkan memang bukanlah masa depannya. Yang saya pikirkan waktu itu adalah, ya karena saya dulunya memang dari sejak waktu katakanlah SMP, SMA itu suka dengan beberapa buku filsafat. Saya ingat waktu pertama kali baca buku filsafat itu kalau nggak salah waktu SMP. Di sana saya baca buku banyak ya, beberapa buku-buku filsafat timur rata-rata yang isinya filsafat. Banyak yang sebetulnya karya-karya terjemahan seperti misalnya terjemahan Bhagavad Gita, terjemahan Tao Te Ching, terjemahan berbagai literatur tentang kejawen dan seterusnya, filsafat-filsafat timur rata-rata. Literatur itu sebetulnya pertama kali membuat saya tertarik karena pertama kali itu kan saya nggak mengalami filsafat secara langsung ya. Saya mengalaminya dalam bentuk turunannya, yaitu dalam konteks diskusi tentang masalah kesenian, masalah kebudayaan, karena kebetulan di rumah saya waktu saya masih kecil itu banyak sekali sastrawan, seniman itu pada datang, pada main dengan bapak saya, ngobrol dengan bapak saya, terus saya dengerin dari belakang ke lemari tentang pembicaraan-pembicaraan itu. Itu terjadi sekitar tahun 96-97, jadi sekitar era-era menjelang jatuhnya Soeharto dan masuk ke masa reformasi. Jadi pembicaraan yang muncul di situ lebih banyak tuh pembicaraan tentang masalah-masalah politik kebudayaan seperti itu. Nah, politik kebudayaan yang berkembang, saya sendiri kan latar belakangnya berasal dari Semarang, jadi suasana di sana itu pada masa itu penuh dengan mahasiswa yang turun aksi demonstrasi, dan kemudian para seniman juga ikut bikin berbagai karya kolaborasi dengan mahasiswa, happening art dan seterusnya, yang pada intinya adalah mengkritik otoritarianisme Orde Baru seperti itu. Nah, banyak dari seniman-seniman itu datang ke rumah saya, ngobrol dengan bapak saya, dan disitulah saya mendengarkan wacana-wacana yang sebetulnya merupakan filsafat dalam bentuk yang lain. Itulah yang menyebabkan saya mencari buku atau bacaan yang mengandung topik-topik yang dibahas oleh teman-teman bapak saya itu. Bacaan tentang sastra, tentang kebudayaan, dan juga tentang politik. Nah, disitulah kemudian ketika main ke toko buku, selain membaca beberapa buku politik dan seterusnya yang kemudian saya beli dan seterusnya, pada akhirnya saya ketemu dengan beberapa literatur tentang filsafat timur tadi. Jadi pepatah-pepatah Zhuangzi misalnya dari tradisi Taoisme di Cina, terus kemudian berbagai literatur seperti tadi yang saya sebutkan Bhagavad Gita, tapi juga beberapa literatur tentang surah Al-Fatihah dan seterusnya. Dan juga literatur Jawa ya, Wedatama, serat Wedatama itu termasuk salah satu bacaan yang kayak saya waktu itu pelajari waktu SMP kalau nggak salah. Nah, itu semua bacaan itu mengantarkan saya ke satu dunia yang aneh, dunia yang nggak saya temukan di sekolah. Itu satu dunia di mana banyak sekali hal-hal aneh yang ditanyakan. Di sekolah nggak ada satupun ilmu yang saya bisa pelajari dengan nyaman gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang sifatnya saya pelajari karena memang keharusan gitu. Tapi waktu pertama kali baca buku-buku filsafat itu, saya memang merasakan seperti masuk ke satu dunia yang lain, dunia yang nggak pernah kita temukan di sekolah gitu. Jadi saya sendiri ngerasa apakah saya belajar tentang suatu wilayah pengetahuan yang terlarang sebetulnya, karena toh nggak pernah diajarkan di sekolah. Kenapa pengetahuan semenarik ini nggak pernah diajarkan? Itu yang membuat saya bertanya-tanya, jangan-jangan yang saya pelajari ini sebetulnya bukan pengetahuan yang diperbolehkan atau suatu yang rahasia atau semacam itu. Dan semakin banyak saya kemudian mempelajari bacaan-bacaan seperti itu, semakin juga saya tertarik dengan ilmu yang mendasarinya, yang pada dasarnya kan waktu itu saya membacanya filsafat timur. Tetapi ketika lebih lanjut lagi saya masuk ke dalam literatur seperti itu, sampailah saya ke buku-buku bacaan seperti misalnya Sejarah Filsafat Yunaninya Cass Bertens. Itu salah satu buku pertama di filsafat dalam pengertian yang proper ya, filsafat barat seperti itu.
Walaupun ya timur juga bukannya berarti nggak proper, tapi filsafat dalam pengertian yang sistematis, metodologis dan seterusnya itu saya temukan di bukunya Bertens itu. Kurang lebih dalam waktu yang hampir bersamaan saya juga baca 2 buku Bertens yang lain. Yang satu adalah filsafat kontemporer Prancis, yang satunya filsafat kontemporer Jerman. Jadi 3 buku itulah yang saya pelajari. Nah itu menjelang saya SMA kelas 1, kelas 2 itu sudah mulai baca buku itu, dan itu yang kemudian membuat saya semakin tertarik sama filsafat. Yang saya ingat ketika saya pertama kali mempelajari buku-buku seperti itu adalah bahwa sebetulnya banyak hal yang kita anggap pasti dengan sendirinya, jelas dengan sendirinya, ternyata nggak jelas juga gitu. Jadi misalnya kayak apa itu kebaikan, apa itu keburukan, apa yang benar, apa yang salah, itu ternyata semuanya itu begitu tergantung ya. Begitu tergantung terhadap sudut pandang yang mau kita pakai gitu. Jadi misalnya kayak masalah tentang katakanlah berbuat baik, menolong orang lain dan seterusnya. Dalam kacamata filsafat itu bisa sesuatu yang belum tentu, belum pasti baik seperti itu. Jadi banyak hal yang kita anggap sudah jelas dengan sendirinya ternyata nggak jelas juga, tergantung juga filsafat yang kita pakai apa. Nah itu yang membuat saya tertarik. Jadi bahwa ternyata dunia ini nggak semembosankan yang kita kira gitu loh. Saya sendiri waktu itu SMP, SMA terutama itu semakin terasa sekali waktu SMA. Itu merasa betapa pelajaran sekolah itu atau dunia sekolahan secara umum itu seperti hal yang nggak menarik sama sekali. Nggak ada hal yang bisa ditawarkan dari situ. Artinya oke, ada pertemanan, ada dunia remaja pada umumnya lah ya. Tetapi nggak ada sesuatu yang signifikan secara katakanlah dalam pengertian sebagai suatu hal yang mau akan dicapai dalam hidup dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan soal hidup terutama itu yang nggak terpenuhi atau nggak terpuaskan dalam kehidupan sehari-hari yang ditawarkan oleh sekolah gitu. Dan itu yang membuat filsafat itu jadi satu alternatif yang menarik gitu buat saya. Filsafat juga membuat saya bertanya-tanya tentang persoalan-persoalan yang kita terima begitu saja di sekolah. Jadi ada juga aspek penggunaannya di sekolah ternyata, yaitu mempertanyakan aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu sesuatu hal yang menarik, yang asik buat saya waktu SMA. Jadi kenapa misalnya waktu SMA rambut nggak boleh gondrong misalnya, dan itu ada di peraturan sekolah. Tapi kenapa peraturan sekolah itu benar? Apa yang membuat peraturan itu benar dan seterusnya. Sampai akhirnya saya tuliskan pikiran-pikiran saya itu yang mempertanyakan peraturan sekolah itu di mading. Kita waktu itu ada majalah dinding ya. Kita tempel di situ seperti satu pamflet, satu halaman gitu, mempertanyakan aturan-aturan itu. Hasilnya tentu saja saya dipanggil oleh kepala sekolah waktu itu. Ditanyai kenapa kok mempertanyakan persoalan-persoalan yang sudah dianggap sebagai aturan sekolah. Kenapa kamu mau seolah-olah mau mengubah aturan itu, padahal itu kan nggak boleh dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian saya berdebat secara menggunakan semua yang saya baca dari filsafat, dari Bertens dan seterusnya itu, untuk meladeni argumen si kepala sekolah ini. Nah, untungnya waktu itu kepala sekolahnya juga orang yang belajar filsafat. Saya sekolah di satu kolese di Semarang, Kolese Loyola namanya. Nah, di situ kepala sekolahnya itu adalah lulusan dari seminari yang dulunya belajar filsafat dengan sendirinya. Nah, disitulah kemudian saya berdebat dengan dia filsafat, dan itu intens ya, maksudnya setelah perdebatan itu, setelah saya dipanggil dan saya nggak berhasil diyakinkan bahwa mengkritik peraturan itu salah, kemudian saya menulis lagi beberapa tulisan lagi di mading yang sama. Saya juga mengajak teman-teman diskusi soal aturan-aturan itu, terus mempertanyakan kenapa misalnya di jam tertentu lapangan sepak bola nggak boleh dipakai oleh teman-teman. Nah itu kemudian saya katakanlah dalam bahasa sekarangnya mengadvokasi teman-teman itu, mengajak mereka untuk ikut mempertanyakan itu bersama-sama dengan misalnya mogok sekolah. Jadi nggak mau masuk kelas. Jadi ada datang ke sekolah tapi nggak masuk ke dalam kelas untuk menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap kebijakan sekolah itu. Nah, suasana kayak gini ini membuat filsafat tuh hidup buat saya waktu SMA. Jadi dia bukan hanya pertanyaan tentang hal-hal yang mendasar, yang misterius, tetapi juga punya efeknya dalam kenyataan. Nah, dan efeknya adalah bagaimana filsafat itu ternyata bisa dipakai, bisa digunakan untuk memprotes sesuatu, mengajukan satu pendapat dan mempertahankannya sampai dalam perdebatan terbuka, dengan perdebatan terbuka seperti itu. Jadi saya suka dengan polemik itu pada waktu itu. Jadi benih-benih kenapa saya kemudian suka menulis, mengkritik dan seterusnya itu karena saya menemukan fungsi pertama dari filsafat itu adalah kritik, fungsinya di kenyataannya. Kalaupun filsafat punya fungsi. Nah, kemudian untungnya seperti saya bilang tadi, karena kepala sekolah itu juga belajar filsafat, lama-kelamaan di samping kita berdebat keras tentang masalah-masalah peraturan sekolah, masalah
bagaimana mengatasi pemogokan yang terjadi di sekolah yang sering saya bikin bareng sama teman-teman. Itu toh juga kepala sekolah ini sering juga meminjamkan buku filsafat kepada saya. Jadi seperti memberikan senjata bagi saya untuk memprotes atau melawan dia seperti itu. Jadi itu suatu pengalaman yang unik. Nah, buku-buku filsafat yang dia berikan misalnya adalah buku tentang Dirgakara waktu itu. Filsafat manusianya Dirgakara kalau saya nggak salah. Dan disitulah kemudian saya pelajari tentang beberapa tulisan-tulisan filsafat yang ditulis oleh intelektual di Indonesia. Nah, di situ itu sekitar kelas 2 SMA gitu. Jadi ternyata saya menemukan bahwa filsafat itu bukan hanya ilmu yang berkembang di barat, tapi di Indonesia sendiri juga sebenarnya ada diskusi-diskusi seperti itu. Nah, kebetulan dua calon romo atau frater yang menjadi wakil kepala sekolah secara bergantian itu berturut-turut itu dua-duanya kemudian karena mereka berasal dari latar belakang filsafat, kemudian saya pinjam buku-bukunya. Jadi terutama juga skripsi mereka, saya pelajari skripsi mereka. Dan disitulah saya mulai ngerti gitu, filsafat yang dipraktekkan secara akademik itu seperti apa. Dan saya buat ringkasan dari skripsi itu menjelang saya kelas 3 SMA itu. Nah, di situ saya menemukan semakin bulat tekad saya untuk mengambil jurusan filsafat. Jadi saya itu belajar filsafat bukan karena masa depan filsafat itu menjanjikan atau bahwa ada lapangan pekerjaan yang sepertinya punya prospek untuk filsafat, tetapi karena memang itu menarik sih. Seiring dengan saya belajar filsafat secara otodidak itu waktu SMA, semakin saya mempelajari itu juga waktu itu biasalah arogansi masa muda gitu, jadi merasa dengan membaca berbagai macam terjemahan buku-buku filsafat itu saya sudah ngerti filsafat. Dan dengan bekal itulah kemudian saya mendaftar di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara di Jakarta dan merasa bahwa ya saya sudah ngerti lah filsafat. Tapi betapa salahnya saya ketika saya pertama kali masuk dan melihat ternyata bahwa filsafat itu jauh lebih mendetil daripada apa yang saya pelajari waktu SMA. Jadi baru ketika masuk ke Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara itulah saya mengerti bahwa filsafat itu sebetulnya jauh lebih rumit. Nah, waktu kuliah itu juga saya ngerasa bahwa ternyata masih banyak hal seru yang bisa digali dari filsafat. Jadi saya sendiri waktu itu merasakan, apalagi dengan adanya kelompok diskusi ya di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara itu kan banyak sekali. Waktu itu saya masuk tahun 2005 ada sekitar 4 kelompok diskusi. Kalau nggak salah yang pertama itu komunitas Hegel, terus kemudian ada komunitas fenomenologi, kemudian komunitas Habermas, yang keempat itu komunitas kajian perempuan. Nah, keempat kelompok diskusi ini kemudian mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga orang yang ikut satu komunitas bisa ikut komunitas yang lain. Jadi saya ikut empat-empatnya waktu itu. Tahun pertama, tahun kedua belajar di STF Dirgakara itu. Di STF waktu itu tahun 2005, 2006 itu tuh suasananya memang hidup sekali ya diskusinya. Jadi kita bisa berdiskusi. Jadi selesai kuliah itu kita menghabiskan waktu kita nggak ada kantin di situ tapi ada warung gitu. Kita diskusi sampai sore, sampai maghrib di situ, membahas hal-hal seperti yang dipelajari baik itu di dalam kelas ataupun yang nggak diajarkan di kelas itu kita bahas, kita perdebatkan satu sama lain seperti itu. Pada waktu itu saya seringkali berdebat dengan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang lebih senior, artinya yang lebih angkatan di atas saya. Jadi karena di STF itu kan sebetulnya orang 80-90%-nya itu calon romo ya, yang setelah selesai kuliah kemudian mesti pulang ke asrama atau ke biara untuk kegiatan lain. Ya, orang yang awam yang bukan calon romo seperti saya ini ada 10% sisanya, itulah yang kemudian berdiskusi seringkali kayak gitu. Nah, kami inilah yang kemudian membuat komunitas diskusi, bikin terbitan juga, bikin zin dan seterusnya pada waktu itu. Nah, suasana kayak gitu itu bertahan cukup lama, sekitar 3 tahun, sampai akhirnya para senior itu pada lulus, selesai, udah nggak lagi di STF dan seterusnya. Nah, kemudian giliran angkatan saya yang kemudian bikin kelompok diskusi sendiri gitu. Dan suasana diskusi di dalam kelompok-kelompok itu cukup intens ya, dalam arti kita biasa dalam satu komunitas diskusi itu bikin program membaca teks pokok dari satu filsuf besar gitu, seperti Hegel misalnya, komunitas Hegel itu. Kita mempelajari, saya ingat di tahun kedua itu, buku Science of Logic, Wissenschaft der Logik itu kita preteli, bab per bab itu dibagi berapa 7-8 orang gitu, gantian baca. Dan kita bukan cuma baca terus kita diskusikan, tapi kita bikin makalah yang isinya adalah, aturan di komunitas itu adalah makalah itu harus membahas paragraf per paragraf. Jadi
tiap paragraf yang sudah dikasih nomor itu kemudian kita bedah semacam exegesis atau telaah teks seperti itu. Iklim seperti inilah yang kemudian membuat filsafat itu dipelajari secara rinci. Jadi apa alasan kenapa Hegel menggunakan kata misalnya civil society dalam philosophy of right? Kenapa nggak pakai kata society aja? Atau misalnya kenapa itu diperlawankan dengan state seperti itu? Nah, itu jadi satu pokok yang dipelajari habis-habisan pada waktu itu. Nah, dari diskusi tentang itu kemudian kita berkembang membahas soal fenomenology of spirit atau fenomenologi roh yang ditulis oleh Hegel. Kemudian setelah proses itu selesai, saya dan beberapa teman membentuk satu komunitas lain ya, komunitas Marx namanya waktu itu. Nah, kita mulai dengan membaca Das Kapital. Jadi ceritanya waktu itu adalah ketika selesai fenomenology of spirit itu dibahas di komunitas Hegel, kemudian para senior pendiri dari komunitas Hegel itu sudah pada lulus, sudah hilang semua, dan kita menentukan akan membaca apa kemudian. Nah, di dalam diskusi tentang apa yang harus kita baca di semester yang selanjutnya itu, sebagian memilih untuk ayolah kita kembali ke Immanuel Kant, membaca lagi Critique of Pure Reason, kritik atas rasio murni. Tapi saya dan beberapa teman lain memutuskan kenapa kita nggak lanjutin setelah Hegel, yaitu Marx, dengan membaca Das Kapital. Jadi kira-kira itu yang saya pelajari waktu saya pertama kali belajar filsafat, dan mungkin teman-teman lain punya pengalaman lain, silakan komen di bawah video ini.